Halo, selamat datang di channel ini. Kalau ngomongin kasus kriminal yang paling misterius di dunia, biasanya nama-nama seperti Jack the Ripper atau Zodiac Killer pasti muncul dalam ingatan kita. Tapi ada satu kasus yang sampai hari ini masih bikin banyak orang penasaran. Bahkan setelah 80 tahun berlalu, kasus ini tidak pernah terungkap dan pelakunya tidak pernah tertangkap. Bukan hanya karena cara pembunuhannya yang sangat mengerikan, investigasinya pun penuh dengan tanda tanya. Begitu banyak teori bermunculan sampai sehari ini. Yang membuat kasus ini semakin menarik adalah korban sebenarnya hanyalah anak muda biasa. Ini adalah kasus Black Dahlia. Setiap kota menyimpan rahasia, setiap bangunan memiliki cerita, dan setiap misteri meninggalkan jejak. Inilah realita alternatif. Sebelum kita masuk ke dalam bagian yang paling mengerikan, kita kenalan dulu dengan sosok yang ada di balik nama Black Dahlia. Karena jauh sebelum menjadi misteri terbesar di Amerika, Elizabeth Short hanyalah seorang gadis yang punya mimpi sederhana. Dia ingin sukses di Hollywood. Untuk memahami misteri ini, kita harus mengenal lebih dekat kepada sosok korban. Namanya adalah Elizabeth Short. Ia lahir tahun 1924 di Massachusetts. Elizabeth berasal dari keluarga biasa. Masa kecilnya tidak terlalu bahagia. Ketika ia masih kecil, ayahnya mengalami kebangkrutan akibat krisis ekonomi besar yang melanda Amerika pada saat itu. Suatu hari, sang ayah menghilang begitu saja. Mobilnya ditemukan terparkir di sebuah jembatan. Banyak orang mengira ia bunuh diri. Namun beberapa tahun kemudian terungkap bahwa ayah Elizabeth masih hidup dan sengaja meninggalkan keluarganya. Bayangkan menjadi seorang anak yang tumbuh dengan luka seperti itu. Sejak kecil, Elizabeth dikenal sebagai gadis yang cantik. Kulitnya putih pucat, rambutnya hitam, matanya tajam. Dan seperti banyak gadis lain di zamannya, ia memiliki satu mimpi besar, yaitu menjadi bintang di Hollywood. Pada tahun 1940, Hollywood adalah sumber harapan. Tempat di mana siapa saja bisa mengubah hidup mereka. Setidaknya begitulah yang dijanjikan. Elizabeth percaya akan mimpi itu. Dan seperti ribuan pemuda dan pemudi lainnya, akhirnya ia berangkat menuju California. Tidak pernah ia bayangkan bahwa keputusan itu akan menuju kepada salah satu akhir hidup tragis dalam sejarah Amerika. Ketika tiba di kota Los Angeles, Elizabeth tidak langsung menjadi artis yang terkenal. Kenyataannya jauh berbeda. Ia berpindah dari satu tempat ke tempat lain, bahkan menumpang tidur di tempat teman. Kadang ia tinggal di hotel yang murah, kadang harus meminjam uang. Meski begitu, ia tetap berusaha menjaga penampilannya. Orang-orang yang mengenalnya menggambarkan sosok Elizabeth yang ramah, ceria, dan suka bercerita. Namun, di balik senyumnya, banyak yang melihat kesepian. Ia sering terlihat berjalan sendiri. Dia mencari kesempatan, mencari koneksi,
mencari seseorang yang bisa membantu dia untuk masuk ke dunia hiburan. Sayangnya, kesempatan itu tidak pernah datang. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan. Tetapi mimpi Hollywood masih terasa sangat jauh. Dan tanpa disadari, ia mulai bergaul dengan orang yang berniat tidak baik. Awal Januari 1947, Elizabeth terlihat di beberapa tempat di Los Angeles. Beberapa saksi mengaku melihatnya bersama pria misterius. Namun tidak ada yang tahu siapa pria tersebut. Tanggal 9 Januari 1947 menjadi salah satu hari terakhir Elizabeth terlihat hidup. Ia terlihat di sebuah hotel, kemudian naik mobil bersama seseorang. Setelah itu, jejaknya menghilang. Tidak ada telepon, tidak ada surat, dan tidak ada kabar. Seolah-olah ia menghilang begitu saja dari muka bumi. Selama beberapa hari, tidak ada yang menyadari bahwa sesuatu yang buruk telah terjadi. Sampai pagi, tanggal 15 Januari, sebuah penemuan mengerikan mengubah segalanya. Pagi itu, seorang bernama Betty Bersinger sedang berjalan bersama anaknya saat melintas di sebuah lahan kosong di kawasan Leimert Park, Los Angeles. Ia melihat sesuatu dari kejauhan. Awalnya ia hanya mengira itu boneka rusak yang dibuang. Namun ketika ia mendekat, ia membeku. Yang tergeletak di sana bukanlah boneka, melainkan tubuh seorang perempuan. Gak akan pernah terbayang ia melihat jasad korban seperti itu. Tubuh itu dalam kondisi yang sangat mengerikan. Bahkan terlalu mengerikan untuk dijelaskan secara rinci. Polisi yang tiba di lokasi pun terkejut. Banyak petugas berpengalaman mengaku belum pernah melihat kejadian seperti itu. Tubuh korban tampak sengaja ditata, seolah seseorang ingin tubuh itu ditemukan. Dan pelaku seakan mengirimkan sebuah pesan. Dari sinilah nama Elizabeth Short mulai dikenal dunia. Menariknya, Elizabeth tidak pernah menyebut dirinya Black Dahlia. Julukan itu diciptakan oleh media. Pada masa itu ada sebuah film yang terkenal berjudul The Blue Dahlia. Karena Elizabeth sering menggunakan pakaian hitam dan memiliki rambut hitam pekat, seorang wartawan menciptakan nama baru, Black Dahlia. Nama itu langsung melekat. Media mulai memberitakan kasus ini secara besar-besaran dan masif. Setiap hari surat kabar memuat informasi baru. Kadang fakta, kadang rumor, bahkan gosip yang belum tentu benar. Publik menjadi sangat terobsesi. Kasus ini berubah dari penyelidikan menjadi fenomena nasional. Beberapa hari kemudian, sesuatu yang mengerikan terjadi. Sebuah amplop tiba di dalam kantor surat kabar. Di dalamnya terdapat barang-barang pribadi milik Elizabeth, seperti kartu identitas, foto, bahkan dokumen. Barang yang seharusnya hanya dimiliki korban atau pelaku. Yang membuat polisi merinding, seluruh barang itu sudah dibersihkan dengan sangat hati-hati.
Hampir tidak ada sidik jari, tidak ada petunjuk yang jelas. Pengirim menulis sebuah pesan singkat yang membuat banyak orang yakin bahwa ini adalah ulah pembunuhnya. Namun, sekali lagi, tidak ada identitas, tidak ada nama, tidak ada jejak. Seolah pelaku sedang mempermainkan polisi. Kepolisian Los Angeles langsung membentuk tim besar. Ratusan orang diperiksa. Ribuan petunjuk masuk. Puluhan orang mengaku sebagai pelaku. Ya, kalian tidak salah dengar. Beberapa orang benar-benar datang ke kantor polisi dan mengaku mereka melakukan pembunuhan itu. Namun setelah diperiksa, sebagian besar itu hanyalah orang yang mencari perhatian. Sekian lama penyelidikan berjalan, semakin rumit kasusnya. Bukti fisik sangat sedikit. Teknologi forensik saat itu belum secanggih sekarang. Tidak ada tes DNA modern, tidak ada kamera pengawas, tidak ada juga rekaman digital. Banyak petunjuk menemui jalan buntu. Selama puluhan tahun, lebih dari 100 nama pernah muncul sebagai tersangka. Ada dokter, tentara, pengusaha, penjahat, bahkan aktor. Namun satu nama yang paling sering disebut, yaitu George Hodel, seorang dokter terkenal yang hidup di Los Angeles. Puluhan tahun setelah kasus terjadi, putranya sendiri yang merupakan mantan detektif kepolisian mulai menyelidiki sang ayah. Ia menemukan banyak hal yang dianggap mencurigakan, seperti foto-foto, catatan lama, dokumen, bahkan rekaman penyadapan polisi. Semua mengarah pada kemungkinan bahwa George Hodel memiliki keterlibatan. Tapi masalahnya, tidak ada bukti yang cukup kuat. Kasus tidak pernah sampai ke pengadilan. Dan George Hodel meninggal tanpa pernah didakwa. Sampai hari ini, namanya masih menjadi perdebatan. Apakah benar dia pelakunya? Atau hanya kebetulan yang mencurigakan? Tidak ada yang tahu pasti. Karena kasus ini tidak pernah terpecahkan, teori-teori bermunculan di mana-mana. Ada yang percaya pembunuhnya adalah dokter karena memahami anatomi manusia. Ada yang yakin pelakunya adalah pembunuh berantai. Ada pula yang percaya kasus ini melibatkan orang-orang berpengaruh yang sangat dilindungi. Bahkan muncul teori konspirasi bahwa identitas pelaku sebenarnya sudah diketahui, tetapi ditutup-tutupi. Masalahnya, hampir semua teori memiliki satu kelemahan, yaitu kurangnya bukti. Dan itulah yang membuat misteri ini tetap hidup. Mungkin pertanyaan besar adalah kenapa kasus ini masih dibicarakan sampai hari ini? Padahal ribuan kasus pembunuhan lain juga terjadi. Jawabannya mungkin karena Black Dahlia memiliki semua unsur yang membuat sebuah misteri sulit dilupakan. Korban muda, impian Hollywood, pembunuhan berantai, media sensasional, pembunuhnya misterius, dan penyelidikan yang gagal menemukan jawaban. Kasus ini seperti novel kiriman yang tidak pernah memiliki halaman akhir. Hari ini Elizabeth masih dikenal, bukan sebagai artis,
bukan juga sebagai selebritas, tetapi sebagai pusat dari satu misteri terbesar dari abad 20. Mungkin suatu hari nanti akan ada teknologi yang mungkin bisa menemukan jawaban dari kasus ini. Mungkin ada dokumen rahasia yang belum dibuka, atau mungkin kebenaran sudah hilang selamanya bersama orang-orang yang terlibat di dalamnya. Di antara ribuan kasus yang belum terpecahkan di dunia, Black Dahlia tetap berdiri sebagai pengingat bahwa tidak semua misteri memiliki akhir yang jelas. Karena terkadang yang tersisa hanyalah pertanyaan. Dan yang paling besar dalam kasus ini masih sama seperti 79 tahun yang lalu. Siapa yang sebenarnya membunuh Elizabeth Short? Sebagian misteri terpecahkan oleh waktu, sebagian lagi justru semakin gelap seiring berjalannya waktu.